Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media penyimpanan data. Yang pertama adalah penyimpanan data komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu computer data storage dan sering disebut sebagai memori komputer, yang merujuk kepada komponen-komponen komputer, perangkat komputer dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu tiga fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Jadi, peralatan penyimpanan data adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan data baik di dalam maupun di luar piranti komputer. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis peralatan penyimpanan data. Yang pertama adalah penyimpanan data internal, lalu yang kedua ada penyimpanan data eksternal. Untuk penyimpanan data internal, jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi utama dari memori utama adalah yang pertama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logical Unit untuk diproses. Lalu yang kedua adalah menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Lalu yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory. Yang pertama ada ROM, yaitu read only memory. ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca saja dan tidak dapat dirubah ataupun dihapus karena sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. ROM sendiri berfungsi untuk menyimpan program operasi komputer seperti program BIOS dan program booting. Lalu yang kedua ada RAM, yaitu Random Access Memory. RAM merupakan memori yang dapat diakses secara random atau acak. RAM sendiri berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Lalu yang ketiga ada cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang berkecepatan tinggi dan berfungsi untuk menyimpan sementara instruksi dan data informasi yang diperlukan prosesor. Lalu selanjutnya kita sampai pada penyimpanan data eksternal. Penyimpanan data eksternal merupakan memori kedua setelah memori internal. Namun bedanya adalah jika memori internal sangat dibutuhkan komputer untuk dapat hidup, memori eksternal tidak mempunyai peranan untuk itu. Memori eksternal lebih mengarah pada fungsi untuk menyimpan data-data seperti dokumen, video, ataupun gambar. Walaupun tidak ada memori eksternal di dalam komputer, komputer masih dapat hidup. Berikut memori eksternal yang terdapat pada komputer. Yang pertama ada hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data luar yang berfungsi menyimpan data atau program dalam kapasitas yang besar. Kapasitas penyimpanan pada hard disk mencapai 1 terabyte atau sekitar 1000 megabyte. Lalu yang kedua ada floppy disk. Disket merupakan media penyimpanan eksternal dengan kapasitas kecil, yaitu sekitar 1,44. Untuk menggunakan media ini diperlukan floppy disk drive. Seiring perkembangan teknologi, disket pun perlahan mulai punah. Lalu yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, dan flash disk cukup dihubungkan pada komputer melalui USB, yaitu atau Universal Serial Bus. Dibanding disket atau CD flash disk akses datanya relatif lebih cepat, hampir sama dengan hard disk. Lalu yang keempat ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal merupakan perangkat penyimpanan yang mana fungsi dan kapasitasnya hampir sama dengan hard disk internal. Kapasitas simpan hard disk eksternal sangat bervariasi, mulai dari 40 GB sampai 50 GB. Namun kini juga sudah muncul hard disk eksternal yang daya tampungnya mencapai 1,5 TB atau sama dengan 1500 GB. Lalu yang kelima ada Blu-ray.
Blu-ray merupakan media penyimpanan data yang dikeluarkan oleh perusahaan Sony. Satu keping Blu-ray disc single layer bisa menampung 25 GB. Sementara untuk dua layer bisa menampung 50 GB. Lalu yang keenam ada CD-ROM. CD-ROM merupakan kepanjangan dari Compact Disc Read Only Memory. Adalah sebuah piringan kotak dari jenis optik yang dapat menyimpan data. CD-ROM bersifat read only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD ditulis berulang kali atau rewrite. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga ada kerusakan pada motherboard. Setelah dihidupkan tidak ada tampilan di monitor, lampu indikator LED di panel dapat menyala, lampu indikator LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara bip di speaker. Untuk solusinya yaitu langkah pertama, lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel keyboard, mouse, dan semua kabel yang terhubung ke CPU. Kemudian lepas semua skru penutup casing dalam keadaan casing terbuka. Silahkan Anda lepaskan juga komponen-komponen lainnya, yaitu kabel tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk, floppy. Hati-hati juga dalam pengerjaannya, jangan terburu-buru. Begitu juga dengan kart yang menempel pada M-board. Sekarang yang menempel pada casing hanya motherboard saja. Silahkan Anda periksa motherboardnya dengan teliti, lihat chip, elko, transistor, dan yang lainnya. Apakah ada yang terbakar? Jika tidak ada tanda-tanda komponen yang terbakar, kemungkinan motherboard masih bagus. Tapi ada kalanya motherboard tidak jalan karena kerusakan pada program yang terdapat di BIOS. Untuk yang keempat ada kerusakan pada hard disk. Kerusakan pada hard disk ini mempunyai gejala, yaitu pada saat CPU dinyalakan kemudian melakukan proses post. Setelah itu muncul pesan operating system not found. Solusinya yaitu periksa kabel tegangan dan kabel data yang masuk ke hard disk. Apakah longgar? Sebaiknya dikencangkan. Kemudian nyalakan dan coba Anda dengarkan apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal berarti hard disk rusak di controllernya. Ada kemungkinan operating system rusak. Dan juga ada gejalanya yaitu hard disk bad sector. Solusinya yaitu ada dua jenis bad sector, yaitu fisik dan software. Untuk mengatasinya ada beberapa cara. Di antaranya menggunakan software untuk menghilangkan bad sector. Pembahasan lebih lanjut ada di ebook metode perbaikan komputer dan bisa Anda dapatkan jika Anda bergabung menjadi member aktif. Cara merawat penyimpanan data internal, yaitu satu, periksa pemasangan RAM atau ROM apakah sudah terletak pada slot atau tempatnya dengan posisi yang benar. Yang kedua, ada dengan cara mengatur BIOS agar menghindari melakukan booting komputer secara langsung dari disket. Ya, terus selanjutnya ada cara merawat penyimpanan data eksternal juga. Yang pertama ada untuk floppy disk atau disket, yaitu hindari dari terkena debu dan simpan pada box disket. Untuk piringan CD atau DVD, yaitu hindarkan permukaannya dari debu. Selalu menempatkannya pada box CD jika sedang tidak dipakai. Yang ketiga, untuk flash disk jangan lupa untuk selalu menutup penghubung USB-nya. Media penyimpanan data. Pengertian media penyimpanan data yaitu sistem komputer memiliki beberapa komponen utama yang memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu Central Processing Unit atau CPU, Primary Storage, memori utama, Secondary Storage, memori sekunder. Salah satunya ada penyimpanan data komputer yang juga disebut sebagai memori komputer yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan data digital yang ada pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat untuk saat. Media penyimpanan komputer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan. Macam-macam media penyimpanan data. Yang pertama ada penyimpanan magnetik. Yaitu media ini termasuk ke dalam media penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai di dunia komputer. Yang kelebihannya adalah memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada media penyimpanan yang lain dan juga memiliki kecepatan akses yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki harga yang dibilang lebih mahal ketimbang media penyimpanan yang lain.
Cara kerjanya sendiri yaitu pada saat digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang tinggi dan ada sebuah retread head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk sendiri terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses satu track ke track yang lainnya. Berikut macam-macam magnetic disk atau penyimpanan magnetik. Yang pertama ada disket, yang kedua ada hard disk, yang ketiga ada flash disk, yang keempat ada memory card, dan yang kelima ada zip drive. Yang kedua ada penyimpanan optikal atau optical disk, yaitu merupakan media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihannya adalah memiliki berat yang relatif ringan daripada media penyimpanan yang lain, sedangkan kekurangannya adalah memiliki kapasitas memori yang lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya yaitu berputar dengan sangat kencang dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Berikut macam-macam media dari magnetic disk. Yang pertama ada CD atau compact disk, yang kedua ada CD-ROM, yang ketiga ada CD-worm, yang keempat ada CD-RW, yang kelima ada DVD atau digital video disk. Yang ketiga ada penyimpanan awan atau cloud storage. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dari media ini adalah tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data, sedangkan kekurangannya adalah sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya untuk dapat menyimpan data pada media ini kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Media pemrosesan komputer. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan untuk melakukan proses tersebut diantaranya adalah CPU, motherboard, prosesor, RAM, ROM, memori, VGA card, LAN card, CMOS, terus hard disk, floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM, power supply, dan lain-lain. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, salah satu bagian yang paling penting dari sebuah sistem komputer pada mesin besar. CPU memerlukan satu atau lebih papan sirkuit tercetak. Pada komputer, CPU ditempatkan dalam sebuah chip tunggal yang disebut mikroprosesor. Yang kedua ada motherboard, pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya. Prosesor sebuah perangkat yang digunakan untuk mengelola data yang masuk atau bisa diibaratkan sebagai otaknya komputer. B. RAM, memori penyimpanan sementara yang bersifat acak, biasanya disebut juga memori kerja. ROM, memori yang hanya dapat dibaca. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. VGA card, berfungsi untuk mengelola data grafis dan ditampilkan di layar monitor VGA. LAN card, kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan. Media komunikasi data. Komunikasi data adalah terjadinya pertukaran data antara dua komputer atau dua pihak. Berikut elemen-elemennya terjadi komunikasi, yaitu sumber, pengiriman, sistem transmisi, penerima, dan destination atau tujuan. Untuk melakukan proses komunikasi, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu protokol dan arsitektur komunikasi komputer. Berikut adalah contohnya adalah protokol, yaitu syntax, semantik, dan timing. Nah, dan arsitektur komunikasi komputer itu contohnya seperti SNA atau System Network Architecture atau DNA, Network Architecture, dan juga arsitektur yang tidak berdasarkan vendor seperti OSI, Operator Open System Interaction atau IP, Internet Protocol.
Transmisi data. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guide atau unguided. Media transmisi media guide adalah informasi data transfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan meliputi twistor pair, coaxial cable, serta serat optik. Media transmisi unguided. Transmisi unguided dan penangkapan diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Nah, antena itu antena wireless perangkat gelombang atau microsatellite. Model referensi OSI. OSI adalah Open System Interaction, menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi disebut komputer berpindah melalui sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Wajar saja bila tas komunikasi dibagi menjadi 3 lapisan yang terdiri sendiri, yaitu Network Access Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Protokol yang dibahas fungsinya berhubungan dengan pengiriman serta penerima email seperti IP, SMTP, HTTP, UDP, POP3, IMAP. Komunikasi Encryptable. Komunikasi Encryptable membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Berikut contoh perangkat yang digunakan berkomunikasi secara encryptable, yaitu 1. Sistem seluler, Personal Digital Assistant atau itu PDA. Yang kedua, jaringan komputer dan internet wireless access atau Bluetooth. Yang kedua, Wi-Fi wireless dan WiMAX.